Selamat datang di kanal Cek Faktet, tempat kita mengulas berita faktual, membedah informasi, dan menyajikan perspektif mendalam yang menggabungkan kearifan lokal dan pengetahuan global. Kali ini, fokus kita adalah berita besar yang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Peluncuran FIFA Asian Cup oleh Gianni Infantino, Presiden FIFA. Kompetisi ini menandai sejarah baru karena kawasan Asia Tenggara kini memiliki kompetisi resmi FIFA untuk negara-negara ASEAN. Kita akan mengulasnya secara mendalam, mulai dari latar belakang, makna, peluang, tantangan, hingga dampaknya bagi sepak bola Indonesia dan ASEAN secara keseluruhan. Kawasan Asia Tenggara selama ini dikenal memiliki turnamen regional seperti AFF Championship. Meski prestis lokalnya tinggi, turnamen tersebut belum berada di bawah naungan resmi FIFA, sehingga level pengakuan internasionalnya masih terbatas. FIFA Asian Cup bukan sekadar kompetisi biasa. Gianni Infantino menegaskan bahwa turnamen ini akan meningkatkan kualitas sepak bola nasional, memperkuat persatuan antar negara ASEAN, serta membuka kesempatan bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman internasional yang selama ini terbatas. Turnamen ini juga akan mengikuti jendela internasional FIFA, sehingga pemain dari klub domestik maupun luar negeri dapat berpartisipasi. Tujuan utama FIFA Asian Cup dapat dirangkum dalam beberapa poin. Pertama, meningkatkan kualitas sepak bola nasional di semua negara anggota ASEAN dengan memberi pemain pengalaman kompetisi internasional dan memperkuat ekosistem sepak bola. Kedua, memperkuat persatuan dan sportivitas antar negara ASEAN melalui olahraga. Ketiga, mendorong pengembangan pemain muda dan pelatih agar standar sepak bola di Asia Tenggara meningkat. Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi dan komersial melalui hak siar, sponsor, dan industri sepak bola regional. Meski peluncuran resmi sudah dilakukan, detail teknis turnamen masih dalam tahap pengembangan. Belum ada kepastian mengenai format turnamen, jumlah tim yang lolos babak final, sistem kualifikasi, atau negara tuan rumah untuk edisi pertama. Yang pasti, seluruh negara anggota ASEAN yang merupakan anggota FIFA akan dilibatkan, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai salah satu kontestan utama sekaligus mengukur kekuatan di panggung internasional resmi FIFA. Mengapa ASEAN dan mengapa sekarang? Kawasan ini memiliki basis massa yang besar, kecintaan terhadap sepak bola tinggi, dan potensi sumber daya manusia melimpah. Namun, secara historis, banyak tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, sistem pembinaan pemain yang belum optimal, serta eksposur internasional yang minim. FIFA Asian Cup hadir untuk menjembatani kesenjangan ini, memberikan wadah resmi, sekaligus membuka jalan bagi integrasi ASEAN ke percaturan sepak bola dunia. Peluncuran turnamen ini sejalan dengan strategi FIFA untuk memperluas pengaruhnya dan memastikan sepak bola menjadi instrumen sosial, ekonomi, dan budaya. Mau antara FIFA dan ASEAN yang berlaku 5 tahun ke depan mencakup 5 bidang. Integritas olahraga, pembangunan sosial ekonomi melalui sepak bola, pengembangan kapasitas pemain dan pelatih, inklusi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. FIFA melihat sepak bola bukan hanya dari sisi pertandingan, tetapi juga dampak sosial dan budaya yang bisa dibawa oleh olahraga. Bagi Indonesia, peluncuran FIFA Asian Cup membawa peluang sekaligus tantangan. Tim nasional Indonesia memiliki kesempatan untuk tampil di turnamen resmi FIFA, memperoleh pengalaman yang lebih bernilai dan meningkatkan eksposur pemain di tingkat internasional. Klub domestik pun bisa mendapat keuntungan tidak langsung karena kualitas pemain meningkat, liga domestik menjadi lebih kompetitif, dan sponsor lebih tertarik berinvestasi. Di sisi lain, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Infrastruktur stadion harus memenuhi standar FIFA, manajemen tim nasional dan klub perlu diperkuat, serta pengembangan pemain muda harus konsisten. Selain itu, aspek komersial seperti hak siar, sponsor, dan pembagian keuntungan harus jelas agar turnamen berkelanjutan. Kesalahan dalam salah satu aspek ini dapat menurunkan kualitas turnamen dan merugikan reputasi ASEAN di mata FIFA. Selain sisi teknis, turnamen ini juga memiliki makna budaya dan sosial.
Sepak bola bisa dijadikan sarana persatuan, pembinaan karakter, dan pengembangan generasi muda. Sportivitas, kerjasama, menghormati lawan, serta kesadaran bahwa kemenangan bukan segalanya adalah nilai-nilai yang dapat diperkuat melalui turnamen ini. FIFA ASEAN Cup menjadi arena di mana nilai-nilai positif bisa diwujudkan di lapangan, bukan hanya sekadar hiburan. Turnamen ini juga berpotensi menciptakan identitas sepak bola ASEAN. Selama ini, negara-negara ASEAN cenderung dilihat sebagai pengikut dalam percaturan global. Dengan FIFA ASEAN Cup, kawasan ini memiliki turnamen resmi sendiri yang bisa menjadi batu loncatan bagi prestasi di level Asia atau dunia. Negara-negara ASEAN akan memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas sepak bola mereka, memperkuat liga domestik, membina pemain muda, dan menyiapkan tim nasional yang kompetitif. Kritik konstruktif pun perlu diperhatikan. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain, bagaimana memastikan kualitas pertandingan tetap tinggi, bagaimana agar turnamen tidak bentrok dengan jadwal liga domestik atau kompetisi klub internasional, dan bagaimana memastikan negara-negara kecil di ASEAN juga mendapatkan manfaat nyata. Menjawab tantangan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara FIFA, AFC, AFF, Federasi Nasional, klub, dan pihak terkait. Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan nilai-nilai lokal yang unik. Gotong royong, kerjasama, semangat pantang menyerah, dan sportivitas bisa ditampilkan sebagai identitas Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Generasi muda dapat terinspirasi untuk mengembangkan diri, baik dari sisi teknis sepak bola maupun karakter moral, sehingga turnamen ini menjadi medium pendidikan dan pembangunan karakter, bukan sekadar ajang adu skor. Secara teknis, pengumuman resmi telah dilakukan di Kuala Lumpur. Mau 5 tahun antara FIFA dan ASEAN telah ditandatangani dan seluruh negara anggota ASEAN akan dilibatkan. Meski belum ada detail pasti mengenai jadwal, tuan rumah, dan format, persiapan sudah dimulai. Indonesia harus memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat tim nasional, klub, akademi, serta manajemen liga agar siap menghadapi kompetisi resmi FIFA ini. FIFA ASEAN Cup adalah kesempatan bagi ASEAN untuk menonjol di panggung global, bukan hanya sebagai konsumen sepak bola, tetapi sebagai produsen talenta dan penyelenggara turnamen berkualitas. Negara-negara ASEAN memiliki potensi besar dari segi basis supporter, pemain, dan ekonomi olahraga, dan turnamen ini menjadi katalisator untuk merealisasikan potensi tersebut. Dari sisi sosial dan budaya, turnamen ini bisa menjadi sarana menanamkan sportivitas, persatuan, kerjasama, dan penghargaan terhadap lawan. Kompetisi ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang proses pembinaan, pengembangan karakter, dan membangun identitas kawasan. Dengan pendekatan yang tepat, sepak bola bisa menjadi medium untuk menyebarkan nilai-nilai positif, memperkuat persaudaraan antar negara ASEAN, dan menginspirasi generasi muda. Peluncuran FIFA ASEAN Cup oleh Gianni Infantino membuka sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Turnamen ini memberi peluang besar bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk bersaing di tingkat internasional, meningkatkan kualitas pemain, memperkuat liga domestik, dan membangun identitas sepak bola kawasan. Tantangan tentu ada, mulai dari kesiapan infrastruktur, manajemen tim, hingga aspek komersial dan format turnamen. Namun dengan persiapan matang, FIFA ASEAN Cup dapat menjadi platform untuk mengembangkan sepak bola secara profesional, bermartabat, dan berkarakter. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan informasi faktual dan analisis mendalam dari Cek Fakta.